Well, this is interesting teman-teman. Judulnya aja uh, udah Jamilah. Jamilah itu kan kalau kita maknai bersama-sama secara harfiah artinya kan cantik ya. Kita muslimah itu semuanya pasti cantik. With or without our insecurities. Nah, itu ya. Kita semua cantik. Ya, Jamilah. With or without our insecurities. Karena insecurities itu kan adanya kita buat-buat sendiri ya, nggak kita rasa-rasa sendiri. But we are worthy. Kita semua itu sangat berharga. So that's why kita gali lagi apa sih berharganya kita, apa sih khususnya kita gitu kan. Itu ada di Jamilah, teman-teman. Karena temanya adalah self love is a must. Satu keharusan wajib ya. Gitu. Baik, teman-teman, ada informasi juga bahwa next program Albina itu kita kasih spoiler nih dari kakak-kakak admin tadi kasih saya sneak peek, kasih spoiler nih tentang project Albina setelah ini. Ada kafah, kajian fikih dan hadis oleh Ustadz Heru dan Ustadz Oka yang akan membahas soal sholat, fikih dan hadis tentang sholat. Penting banget ya, karena kan yang dihisab pertama kali sholat kita ya, ibadah ya. Penting sekali. Kalau teman-teman mau gabung, monggo kita persilakan. Oke. Kita buka langsung aja ya, sambil nunggu yang lain, sambil nunggu teman-teman gabung, karena ini kan udah waktunya. Assalamualaikum Bunda Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bunda, amazed banget loh. Saya tuh perdana. Suruh tutup lemari itu kenapa enggak? Amazed banget saya jadi moderator pertama kali, agak nervous loh. Bunda, saya buka boleh nggak sih Bunda? Ayo kita buka. Nah, Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat dan hidayahnya tentu saja kita semua dapat berkumpul pada acara kajian Forum Kajian Jamilah Jamaah Muslimah Albina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perdana Bunda, Kamis 13 Januari 2022. Menyongsong tahun baru, program baru, ya. Ada sajian baru dari Albina Project. Nah, dengan tema Self Love is a Must. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati majelis kita pada malam hari ini. Tidak lupa teman-teman, salawat salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang tercerahkan saat ini, zaman di mana Islam insya Allah berjaya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Saya mau sapa dulu Bunda yang terhormat kepada Ustadz Heru Kusuma Hadi selaku founder Albina Project dan pembina Jamilah, teman-teman penanggung jawab juga, Bunda Ani Kristiani selaku narasumber kita pada kajian malam hari ini. Ini saya mau menyapa juga teman-teman Sister Jamilah, selamat datang. Ada Kak Ardila Rosita, Ayu Rahayu, Mbak Ivin, Mbak Nurlia, Nurul Anggreni, Eka saya, dan Mbak Yan sudah standby dari tadi ini ya. Oke, sekali lagi teman-teman selamat bergabung di kajian Jamilah Jamaah Muslimah Albina. Perdana teman-teman, dengan tema yang sangat menarik, Self Love is a Must. Oke, tidak tidak lupa saya juga perkenalkan kepada teman-teman narasumber yang sangat elegan banget loh, Bunda. Bunda elegan banget, enggak sih?
Bunda Ani Kristiani. Beliau ini seorang praktisi pendidikan anak dan keluarga, penulis buku tuntas motorik dan buku-buku parenting, buku-buku muslimah yang lain boleh saya sebutkan Bunda ya. Buku-bukunya di sini ada buku pribadinya, Stimulasi Anak Sejak Dini, Sekolah Menjadi Orang Tua, Parenting Guide, Anak Usia Prasekolah, Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat, Tuntas Kemandirian Investasi Sampai Akhirat, Tuntas Seksualitas, dan ada buku kolaborasi, Masya Allah banyak banget Bunda bukunya, Awas Kecanduan Game, ya mostly tentang parenting ya Bunda, tentang pengasuhan anak-anak. Terus Bunda juga aktif dalam forum-forum psikologi untuk teman-teman yang concern banget sama kesehatan mental. Bunda juga tergabung dalam Bunda juga punya platform ya yang namanya Psycho Coffee Morning Bunda ya. Bisa di touch di situ, teman-teman boleh di follow juga Instagramnya Psycho Coffee Morning dan Galeri Ani. Oke. Bunda lulusan Universitas Airlangga teman-teman ya, di Sarjana Psikologi Universitas Airlangga. Yang merasa satu alma mater boleh nih. Kebetulan misinya jadi satu alma mater sama Bunda. Baik. Bunda ini kemarin infonya tuh ada buku baru ya Bunda yang berjudul Inilah Jalan Surgamu, yang khusus untuk teman-teman muslimah, teman-teman akhwat di sini, teman-teman akhwat yang mau menggali ilmu tentang muslimahnya, tentang sisi-sisi yang dibutuhkan seorang wanita untuk jadi muslimah. Ini ada buku dari Bunda, Inilah Jalan Surgamu, yang akan terbit nanti akhir Januari, yang kebetulan di malam hari ini akan menjadi door prize untuk teman-teman yang aktif ya. Ada 3 buku, alhamdulillah, terima kasih Bunda ya, sumbangsi ilmu dan sumbangsi bukunya. Nanti ada 3 buku yang akan jadi door prize untuk teman-teman yang aktif, interaktif, jawab pertanyaan dari Miss Nia malam hari ini ya. Itu nanti kita langsung kirim ke rumah gitu ya Bunda. Gitu. Oke. Tidak sempurna rasanya, tidak komplit rasanya kalau kita tidak membuka forum ini dengan bacaan Al-Fatihah, supaya apa yang kita pelajari juga dapat bermanfaat ya. Bacaan Al-Fatihah. Oke teman-teman, Sister Jamila ya, yang cantik-cantik ini, saya mau minta teman-teman untuk mengamati video yang diputarkan oleh operator. Silakan. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi perhiasan dunia dan wanita yang dirindukan oleh surga merupakan dambaan dan tujuan setiap muslimah. Oleh karenanya, setiap muslimah perlu menambah ilmu yang sudah diturunkan pada wahyu Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Bersama dengan Jamilah, Jamaah Muslimah Albina, sebuah forum kajian untuk para muslimah yang ingin memperkaya ilmu seputar muslimah. Selain itu, di Jamilah kita akan bersama-sama mempelajari peran muslimah sebagai seorang muslimah, anak, istri, dan juga ibu. Maka dari itu, bergabunglah bersama Jamilah, Jamaah Muslimah Albina. Semoga kita menjadi muslimah yang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanggunan yang terpanjang
belajar darimu, muslimah. Well, it's amazing, right? Satu hal yang luar biasa bagi kita seorang muslim. Nah, dari video tersebut, teman-teman, dari video tersebut, ini aku mau tanya ke teman-teman, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Miss Nia akan mendapatkan satu hadiah buku Inilah Jalan Surgamu dari Bunda Ani Kristiani. Oke, disimak baik-baik untuk pertanyaan ini, teman-teman ya. Tenang aja, nanti ada sesi yang lainnya untuk tanya jawab seperti ini. Tentu saja teman-teman akan mendapatkan buku yang saya sebutkan tadi. Baik, pertanyaannya adalah nanti bagi yang tahu, terus jawabannya benar, paling cepat dapat satu buku, ya gitu ya. Dan press pertama. Jadi silakan di chat room nanti langsung aja di chat siapa yang paling cepat jawab dan paling benar, paling lengkap, silakan. Nanti akan ada hadiah dari kami. Oke, pertanyaannya nih, teman-teman. Berapa peran dan apa saja peran yang diemban oleh seorang wanita atau muslimah? Oke, itu ya yang pertama. Silakan bagi siapapun teman-teman yang sudah tahu jawabannya, yang lengkap, yang benar, yang lengkap, silakan di chat. Oke, kita tunggu. Really interesting, right? Baik, ada Kak Nurul Anggreni, ada Kak Nurlia ya. Nurlia, ini mau ngomong nih. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Iya. Jawabannya apa nih? Sebagai anak, ibu, istri. Siap Kak Nurlia ya. Baik. Selanjutnya gak ada lagi nih. Udahan. Udah. Tadi Miss-nya kira-kira nyebutin berapa teman-teman? Well, ayo berapa tadi? Baik, kita sama-sama cross-check ya teman-teman ya. Nanti Bunda silakan mengkoreksi kalau mau cross-check. Jadi peran wanita itu sebenarnya ada 3 atau 4 Bunda? Berapa ya? Yang disebutkan di video tadi sebagai 1. Ini belum ada yang betul nih. Kita tunggu satu lagi deh. Soalnya masih kurang 1. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan teman-teman di chat. Boleh, ada yang ngechat lagi loh. Dia sebagai menantu juga. Oh, menantu. Baik. Dari menantu. Iya. Oke. Bener juga Bunda, ya. Bener Bunda. Bener, perannya jadi menantu itu penting banget. Bunda, ini ada yang sudah betul, Bunda. Kakak Ardila Rosita. Oh iya. Sebagai muslimah, anak, ibu, dan istri. Jadi perannya itu sebagai seorang wanita itu sendiri, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai ibu dari anak-anak kita nantinya, dan sebagai istri dari suami kita. Itu Bunda Kakak Ardila Rosita. Selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh nanti Kak Ardila silahkan DM Miss Nia atau DM admin Albina, boleh alamat lengkapnya supaya nanti bisa dikirim bukunya biar sampai tujuan ya, sampai rumah betul-betul. Boleh ke saya juga, nggak apa-apa. Baik teman-teman, itu tadi Bunda ya, 1 hadiah udah keluar, nanti ada 2 hadiah lagi. Oke,
It will be very insightful, akan sangat bermanfaat, akan sangat membawa manfaat bagi kita semua kalau teman-teman nanti bisa mengamati sajian materi dari Bunda Ami dan siap-siap catatannya juga untuk mencatat semua materi-materi. Nah, Bunda, ini ada satu topik nih, struggle with a youth insecurity dan luka, juga trauma di masa lalu, ya, yang mengakibatkan kita menjadi individu yang tidak sehat kadang-kadang. Jasmaninya secara jasmani atau batin atau dohir ya sama aja, tapi juga mentalnya tuh kena, Bunda. Itu jadi bahan-bahan yang sangat in banget nih di sosial media di kalangan remaja saat ini. Akibatnya kita tuh jadi punya kualitas ibadah yang nggak maksimal, terus jadi toksik juga ke diri sendiri apalagi, terus ke lingkungan. Nah, Bunda, barangkali nanti ada nasihat dari Bunda dan materinya juga nyentuh tentang itu, ya. Monggo disampaikan Bunda. Untuk saat ini silakan waktu dan tempat pada Bunda Ani, saya persilahkan. Baik. Saya terus barusan. Ada yang bisik-bisik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Sister Albina yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Miss Nia yang sudah membuka acara. Mudah-mudahan Miss Nia dikaruniai keberkahan, ya, kebahagiaan, ketenangan hati untuk beribadah, insya Allah, ya. Mudah-mudahan dapat barokah karena sudah menjadi promotor untuk acara perdana kita. Buat Sister Abrina di sini semuanya, tentunya kita di sini sama-sama belajar, ya, dengan harapan karena memang ini kajiannya khusus muslimah, kita semua berdoa, ya, semoga kita menjadi muslimah yang baik, muslimah yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Nah, ya, doa kita bersama. Itu peran kita yang pertama tadi, ya, yang dibahas sama Miss Nia di video pembukaannya. Nah, kita juga, mari kita di awal acara ini, kita juga sama-sama berdoa. Kita semua perempuan ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang luar biasa, ya, saya yakin. Mari kita berdoa semoga kita bisa berperan menjadi anak yang baik, ya, anak yang bisa menjaga nama baik orang tua, yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita, begitu, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan peran itu. Kemudian mari kita juga berdoa semoga kita memiliki peran yang terbaik, ya, menjalankan peran ini dengan penuh kesabaran dan penuh rasa syukur sebagai istri dan ibu, yang insya Allah ini dua peran yang akan menjadi peran paling luar biasa sepanjang kehidupan kita. Itu pembuka dari saya pada malam hari ini. Temanya menarik sekali, ya. Buat saya sendiri ini istilahnya begini. Ketika saya menulis materi ini, itu sambil saya resapi sendiri gitu loh, ya. Kebetulan juga saya merasa sangat butuh sekali, ya, untuk meresapi materi ini untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian bersambut dengan teman-teman dari tim Albina yang memilihkan tema yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu self love, ya. Ditambahi lagi sama tim Albina, ya, self love is a must, gitu, ya. Oke. Saya mohon izin untuk share screen, ya.
Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan belajar kita bersama. Sudah nampak, Miss Nia? Sudah nampak ya? Oh, sudah. Ya, ini. Sudah nampak slide saya? Hanya judul aja Bunda di depan begitu? Betul? Betul? Oh ya, Oke. memang masih judul aja. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sharing yang pertama. Ya, ini dia. Nah, saya mau bahas insecure, Miss Nia. Miss Nia pernah insecure nggak ya? Of course, pernah Bunda. Iya, jadi ini apa namanya? Tema apa ya? Tema yang sangat umum sekali ya, kondisi yang sangat umum yang dialami oleh para perempuan di setiap fase hidupnya, begitu ya. Saya pun mengalami fase-fase ini, makanya saya di sini sebenarnya ingin ngajak Sister Albina semuanya buat sharing gitu ya. Apakah ada yang mengalami masalah ini? Bagaimana kita melalui ini semua? Nah, itu yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama, itu perempuan nih. Bayar itu. Walah, sudah saya tahu. Nanti biar teman-teman host dan co-host bisa membantu untuk memute. Ya, terima kasih. Siap. Yang pertama, saya ingin sharing ada perempuan-perempuan yang insecure dengan kekurangannya. Ini sudahlah, saya mengalami fase itu juga gitu ya. Merasa tidak cantik gitu ya. Saya tuh pernah merasa tidak cantik. Ya kan, saya ingat ya, itu kayaknya kejadian paling dahsyatnya itu waktu SMA. Waktu SMA saya punya sahabat baik, maksudnya secara hubungan kami sangat baik ya. Ini kalau dia ikut kajian ini dia pasti ketawa, ngetawain saya masa-masa SMA. Itu sahabat saya namanya Lia. Sahabat saya ini cantik sekali ya. Menurut saya ya, menurut sama perempuan tuh udah cantik begitu ya. Sebetulnya tidak heran kemudian ketika masa-masa itu kami bersahabat, banyak sekali cowok-cowok yang mendekati saya buat supaya dia bisa sama Lia. Kan lucu itu kan? Itu sebetulnya ya, saya pernah mengalami masa-masa insecure. Oh, jadi semua cowok yang deketin aku ini semuanya ini tujuannya buat dapetin temenku. Ya Allah, saya masih ingat rasa-rasa insecure itu sampai sekarang. Mengalami masa-masa itu. Jadi, bisa jadi ya, saya sangat paham beberapa teman yang mungkin ya sudah sudah lulus kuliah, mulai bekerja mungkin atau sudah mulai berumur begitu ya. Itu merasa tidak cantik, sulit jodoh gitu ya. Pernah punya pacar tapi dikhianati. Aduh, insecure-nya kayak apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin kayak kok aku nggak cantik sih gitu ya. Aduh, supaya cantik gimana ya? Apa aku suntik itu yang sekarang lagi ngetren, suntik vitamin C ya, yang biar putih itu loh. Iya, benar. Iya, gitu ya. Sebetulnya saya melihat itu kan gara-gara insecure gitu loh ya. Gara-gara insecure gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat AdSense-nya IG itu yang namanya penghilang jerawat ya, tuh penghilang bekas-bekas dan segala macam, terus sudahlah untuk mempermak segala macam dari fisik kita itu. Saya yakin yang disasar itu ya orang-orang insecure seperti yang pernah saya alami dulu itu. Artinya apa? Mungkin ini khasnya cewek kali ya gitu ya. Kalau kita kadang-kadang emang nggak nyaman dengan kondisi kita sekarang gitu. Ini belum soal insecure, baru soal fisik. Ada kapan hari itu ada mahasiswa cerita saya insecure soal aku itu sudah bahasa dia sudahlah nggak cantik, prestasi itu IP ya biasa-biasa aja. Akademiknya kecil. Audio saya nggak kedengeran, Miss.
Jelas? Benar, jelas sekali Oh ini. ya, ya. Sudah IP saya kecil. Aduh, udah gitu saya ini pemalu, nggak aktif di organisasi. Gitu, aduh makin insecure dia cerita. Terus aku ntar katanya kalau lulus itu yang dicari adalah orang-orang berpengalaman. Aku ntar bisa dapat kerja gampang nggak ya? Gitu. Sudah mikir ke sana gitu loh ya. Ya ini fenomena yang saya yakin harus kita sebagai muslimah, kembali kita sebagai muslimah ya. Allah pasti ingin kita itu jadi hamba yang baik. Makanya pastinya juga tidak ingin kita itu jadi hamba yang resah, gelisah gitu ya. Nah, kita tentunya ketika merasakan fenomena-fenomena insecure itu kita wajib belajar. Dan saya yakin Sister Albina yang hadir malam ini sedang ingin belajar bersama untuk jadi muslimah yang baik. Kalaupun kita pernah merasa insecure, ayo insecure ini kita jadi jalan keluarnya. Nah gitu, mudah-mudahan bersama-sama bisa. Yang kedua, nih anak-anak yang insecure dengan sosok ayah dan ibunya. Kalau ini saya banyak dapati pengalaman ketika saya praktik sebagai konselor ya, Miss Mia ya. Kalau kalau saya sendiri, alhamdulillah bisa merasa diberkahi Allah, ayah dan ibu yang luar biasa. Tapi saya tidak menampik ya, ada pribadi-pribadi yang merasa lahir dari kondisi-kondisi keluarga yang membuat mereka kemudian sekarang pada posisi tidak nyaman. Dan apalagi ini lagi hot banget istilah inner child. Oh, kan? Kita dengar ya, Miss Mia ya. Tuh, aku tuh orangnya jadi kaku, soalnya ibuku orangnya kaku. Itu kan inner child. Oh, gitu sudah. Terus ada lagi saya pernah dapat, saya tuh jadi orang yang mudah curigaan. Itu gara-gara emang saya dulu tuh waktu kecil itu sering disalahkan sama orang tua gitu. Itu kan inner child. Oh, gue ketawa keluar gitu ya. Ada lagi tuh istilahnya ya. Aku tuh ya dulu itu kenapa kok katanya aku sekarang tuh sulit adaptasi? Soalnya mamaku itu orangnya perfeksionis banget. Wah, gitu ya. Aku tuh ya, saya pernah punya murid ini karena waktu saya jadi guru dulu, itu ngomongnya begini. Ustazah, saya dulu waktu di sekolah dipanggil Ustazah. Ustazah tahu nggak sih apa yang nggak tak berikan buat mamaku? Mamaku suruh aku les piano, aku les. Mamaku suruh aku les IF, aku les. Mamaku suruh ini, aku ikut. Mamaku suruh ikut olimpiade, aku ikut. Tapi apa? Mamaku nggak pernah puas sama nilai-nilaiku. Waduh gitu ya. Terus kemudian ketika seiring berjalan waktu anak ini mengenal konsep dan kemudian semakin menjadi besar dan masih berkontak dengan saya, dia mendapatkan kata ya kan selain inner child, ini aku tuh sekarang jadi orang tuh sulit adaptasi Ustazah gitu loh ya. Ini kan gara-gara luka-luka batin aku di masa kecil, gara-gara ayah ibuku gitu ya. Nah, sebetulnya secara ilmiah itu mungkin tidak salah ya, tidak salah. Tetapi bagaimana kita menyikapi ini ketika kita terus-terusan insecure dengan masa lalu kita, dengan gara-gara pengasuhan ini, pengasuhan itu, kemudian aku menjadi pribadi ini dan itu kemudian kita dibelenggu juga oleh rasa insecure ini gitu. Dan ini tidak sehat. Kalau saya juga sekarang sedang tergabung dalam sebuah komunitas dan saya ini juga punya peran namanya duta kesehatan mental. Saya katakan anak-anak yang seperti ini juga anak-anak yang kesehatan mentalnya perlu ditingkatkan gitu ya. Sedang tidak sangat sehat lah mentalnya kalau sampai masih menyalahkan pengasuhan atas kondisi pribadinya yang sekarang. Tapi kalau dibilang benar nggak sih inner child itu, benar nggak sih luka batin itu benar-benar membentuk pribadi kita? Ya sekali lagi secara ilmiah memang itu ada pola sebab akibat yang bisa kita pelajari. Tapi jangan kemudian kita terbelenggu gitulah ya dengan insecurity yang di situ itu. Oke, kita lihat nih. Saya punya kasus yang lebih ini kalau nggak selesai ya. Maksudnya kalau kita nggak selesai dengan itu,
Nanti waktu kita menikah, kemudian jadi istri, itu ntar insecure-nya masih berlanjut loh, Miss Nia. Ya Allah, lanjut. Iya, jadi barusan kapan ya? Mungkin tahun kemarin saya dapat kasus istri insecure. Dia bilang begini, Bu Ani, saya tuh kayaknya ya, suamiku itu enggak pernah puas dengan apa yang tak kerjakan di rumah. Jadi dia insecure dengan cara suaminya begitu. Kenapa? Ya nggak tahu. Ada aja yo. Saya ngajari anak begini katanya salah. Saya itu katanya nggak pandai mengelola rumah. Saya itu katanya masak juga nggak sangat dia suka banget gitu. Kayak semuanya tuh nggak berharga gitu di mata suami saya. Nanti kalau suami saya terus kecewa dengan apa yang saya berikan sebagai istri, terus dia cari yang lain gimana gitu. Layangan putus dong. Ini lagi hot banget layangan putus. Iya benar Miss-nya. Jadi ada ya tuh. Terus saya gini, sebentar, kenapa sih kamu kok insecure banget jadi istri gitu? Akhirnya dia cerita gitu loh. Bu Ani tahu nggak sih? Sebenarnya aku dulu tuh aku ini adalah orang ketiga di daftar ta'aruf suamiku. Hah? Maksudnya gimana? Jadi gini, suamiku dulu itu waktu sudah siap nikah, dia ta'aruf sama seorang perempuan. Ternyata perempuannya itu nggak terima ta'arufnya dia. Ya sudah, dia kemudian karena memang sudah niat menikah, dia pindah ke perempuan kedua, ta'aruf sama perempuan kedua. Terus sama perempuan itu juga nggak jadi. Terus akhirnya taruh lagi itu sama saya. Jadi saya sebetulnya kan pilihan ketiga Bu Ani. Ya Allah, saya bilang gitu. Oh gara-gara itu, lo merasa insecure, saya bilang gitu. Aduh, ya Allah. Jadi padahal kan ya jangan dipikir gitu. Itu namanya jodoh ya. Iya. Allah nggak tahu jodoh itu. Tapi ini nyata ya. Ini nyata bahwa ada istri-istri yang insecure dan mudah banget merasa akan khawatir akan kehilangan suaminya atau khawatir tidak dicintai sama suami gitu. Dan kalau istri-istri ini juga akhirnya ya dikaruniai anak gitu ya, membesarkan anak-anak dan berperan sebagai ibu, ini nanti insecure-nya bisa lanjut lagi. Istri yang saya ceritakan barusan itu juga gitu ya, karena gara-gara merasa sering disalahkan suaminya ini dan itu, dia merasa kayaknya semua caraku didik anak ini salah deh menurut suami. Emang aku ini ibu yang nggak bener kali ya Bu Ani ya, itu sampean insecure-nya sampai segitu gitu loh ya. Jadi saya pun ikut sedih dengan ibu ini, dan saya berkomitmen untuk membantu dia untuk keluar dari insecurity-nya gitu. Padahal ya, saya kan kalau konseling model begini, kalau konseling pernikahan maksudnya itu pasti dua pihak. Kalau istrinya sudah mengungkapkan begitu, saya pasti ini boleh nggak dimediasi sekalian sama suaminya gitu loh. Ketika saya konfirm sama suaminya, benar suaminya juga nggak, saya pikir nggak nuntut istrinya gitu-gitu amat sih. Dia cuma berharap istrinya itu ada beberapa kekurangan dan dia sebagai suami merasa perlu menasehati istri, perlu mengajari istri. Nah istrinya nganggep disalahin, itu kan cuma masalah salah paham ya. Tapi gara-gara itu dia itu jadi insecure banget sama rumah tangganya, ya Allah gitu loh. Dia malah sampai bilang, aduh enak ya Mbak Ani ya, Mbak Ani tahu itu nggak itu suami istri keren banget tuh kelihatannya dari jauh. Oh dia nggak tahu aja apa dalamnya. Udah kalau ngelihat rumput tetangga pasti emang ijo-ijo banget gitu ya. Iya, oke, ini cerita-cerita saya tentang kisah-kisah insecurity ya. Coba kita lanjut. Nah, Sister Albina sekalian, yang saya khawatirkan ketika kasus-kasus insecure ini tidak kita ikhtiarkan untuk ditangani dengan baik begitu ya, dengan pendekatan yang tepat,
nanti perempuan-perempuan yang insecure itu akan terus berpikiran negatif dan dirundung kesedihan gitu ya. Aduh, sudahlah, orang insecure itu sedih banget gitu ya. Sedih itu ya gimana? Ya merasa nggak berharga, merasa apa namanya dipojokkan, terus merasa bersalah gitu ya. Kan nggak asik banget itu perasaan-perasaan kayak gitu kan, nggak nyaman. Bikin nggak bisa tidur, nyenyak gitu ya. Udah gitu bangun pagi ngerasa hidup ini hampa, tuh kan ya nggak enak banget gitu loh. Betul. Nah, yang apa namanya? Khusus yang anak-anak punya insecurity tentang masa lalu tadi ya, inner child itu ya, dan luka-luka batin itu yang dia yakini menjadi bagian dari penentu kepribadian dia yang sekarang, itu akhirnya secara apa namanya, kemudian mekanisme alamiah yang terjadi, dia menjauh sama orang tuanya. Itu kelihatan dari kayak gini. Saya apa namanya, mendapati berkali-kali kasus itu yang merantau. Saya tanya tuh, kapan terakhir pulang? Kapan terakhir kali telepon orang tua? Dia bilang pulang kampung itu, aduh, setiap kali saya pulang itu beban sekali gitu loh. Sampai kayak gitu. Jadi anak-anak yang insecure ini akhirnya sudahlah dia menjauh dari orang tua, dan kemudian akhirnya ketika orang tua ada masalah, orang tua butuh sesuatu, nggak berempati gitu ya. Di rumah ada acara, nak, pulang ya, pulang gitu. Kalau anak-anak yang merantau tuh, aduh sibuk mah, sibuk ya, dan segala macam. Ini padahal ya, padahal saya tahu ya, yang seperti itu sebenarnya pengen menghindar ya. Gara-gara dia insecure sama gitu, aduh, ketemu mama tuh udah ngingetin yang nggak enak deh. Gitu. Kalau bisa jarang-jarang aja ketemu, lebaran aja deh. Ada yang sampai kayak begitu, baru aja kemarin curhat sama saya. Terus saya cerita pulang kampung tuh kalau lebaran aja deh, kalau nggak perlu banget nggak usah ketemu. Itu mengingatkan saya pada yang buruk-buruk gitu. Loh kan ya, nanti kalau ini nggak kita sembuhkan, kalau insecurity model ini nggak kita tangani, kita nanti bisa berdosa loh, karena peran muslimah yang kedua tadi sebagai anak ya, yang jadi pintu surga itu adalah birrul walidain gitu ya. Jadi ayo, siapa yang masih sedikit atau banyak ya menyimpan insecurity terhadap masa lalu, pengasuhan orang tuanya, ayo kita malam ini belajar bersama gitu ya, belajar bersama bagaimana kita akan menjalani ini dengan lebih baik. Nah, yang ketiga nih, tuh para istri insecure, curiga sama suami, udah kayak model gara-gara layangan putus tadi, Miss Mia. Suami pulang malam dikit, aduh kenapa sih suami saya tuh nggak suka ya segera pulang ke rumah. Istri yang tadi curhat sama saya tuh gitu. Udah gitu, Bu Ani tahu nggak? Suami saya tuh kalau nggak kerja Sabtu Minggu itu kerjaannya itu panahan sama teman-temannya, halakoh sama bapak-bapak. Terus waktunya buat saya kapan? Apa dia sudah tidak mencintai saya lagi? Aduh. Ngeri. Nggak, maksudnya curiganya sampai segitu gitu ya. Padahal ya suaminya tuh loh yo, wong cuman halakoh sama latihan panahan itu jadi curigain gitu loh ya. Ya Allah, saya bilang, aduh kamu insecure banget sih gitu ya dalam hati, tapi kalau pas di depan dia ya saya berusaha mendengarkan dengan seksama begitu. Nah, yang paling mengkhawatirkan dari insecurity pada perempuan terutama yang sudah jadi ibu, kalau insecure jadi ibu, nggak merasa bisa jadi ibu yang baik, takutnya dia benar-benar nggak bisa memberi cinta sama anaknya. Jadi kan gini, akhirnya dia belum ngapa-ngapain sudah netting kan, sudah negative thinking gitu loh. Ntar aku kayak gini, ntar anakku malah nggak cocok sama ini gitu loh. Ntar malah salah lagi aku ngomong sama anak. Akhirnya dia menghindari kedekatan sama anak loh, kan malah membatasi interaksi cinta antara ibu dan anak gitu. Jadi sekali lagi Sister Alvina, insecurity ini harus harus kita kelola,
tidak boleh kita biarkan, harus kita ikhtiarkan usaha-usaha untuk menguranginya. Kalau bisa sampai hilang begitu ya. Nah, bagaimanakah cara mengatasi insecure? Nah, inilah kajian inti kita pada malam hari ini, Miss Nia ya. Dan Sister Alwina semuanya, ada 3 hal besar yang ingin saya ajak sama-sama ya. Yang pertama adalah self-awareness. Yang kedua self-acceptance. Yang ketiga self-love. Tahapannya emang begini gitu ya. Supaya kita nggak insecure, kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Setelah kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita, kemudian kita terima tuh kelebihan dan kekurangan kita, gitu. Dan setelah kita menerima, kita mencintai diri kita apa adanya. Oh, indah banget ini. Bismillah ya. Saya ingin mengajak Sister Albina sekalian buat melalui fase-fase ini satu persatu. Tentunya nggak instan, tapi ayo kita pelajari dulu alurnya gitu ya. Nanti satu persatu kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, self-awareness. Ada satu kalimat indah ini ya. Saya baca ini di bukunya Al-Ghazali, judulnya Kimia Kebahagiaan. Saya beli buku itu karena kapan hari saya konsultasi sama seorang ustadz. Nah, ustadz saya tanya, Ustadz, saya lagi nulis buku tentang emosi gitu ya. Kira-kira ada nggak literatur Islam yang bicara tentang emosi yang banyak gitu. Dia bilang ini, itu Bu Ani, coba baca buku Kimia Kebahagiaan karyanya Al-Ghazali. Oh, ini ada di halaman pertama kalimat ini, indah banget gitu ya. Ayat-ayat Allah ada di dalam diri. Siapa yang mengenal dirinya sendiri akan mengenal Allah. Jadi sebetulnya self awareness ini Islami banget gitu ya. Memang amanah gitu ya, amanah dari Islam buat kita itu mengenal diri kita supaya kita, kenapa? Karena memang benar-benar ketika kita mengenal diri kita akan mengenal Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tapi pas banget ya, saya lagi mendalami buku ini, saya membaca kalimat ini, saya saat ini lagi ngambil sebuah pendidikan non formal begitulah ya. Ada sebuah kuliah namanya, kalau teman-teman browsing atau di sini mungkin juga ada yang ikut, namanya Institut Ibu Profesional. Ini adalah sebuah komunitas di dunia maya yang mengajar kita bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Aduh, menyenangkan kuliah sekali di sini ya, menyenangkan sekali. Nah, saya saat ini sedang di tahap self awareness bersama bimbingan mentor-mentor saya di Institut Ibu Profesional. Apa tantangan yang sedang saya kerjakan ini? Jadi saya ini lagi kuliah, tahapannya itu begini, kami ini sedang diminta untuk menetapkan potensi terbaik apa yang ada dalam diri kami supaya kami menjadi seorang ibu yang punya keunikan begitu ya. Nah, saya tuh ya waktu awal-awal kuliah saya tulis lah, namanya juga pengen jadi ibu ya. Saya tulis aktivitas apa sebagai seorang ibu yang disukai. Saya tulis aktivitas mendidik anak, aktivitas memasak, aktivitas menulis, karena saya penulis buku ya. Saya tulis di situ, saya juga suka menulis. Aktivitas apalagi, membaca. Satu lagi begitu ya. Ada 5 saya. Ada 5. Kemudian di pertemuan berikutnya mentor-mentor itu ngomong, coba dipikir lagi gitu ya. Coba dipikir lagi, apakah betul itu adalah aktivitas yang kamu sukai gitu ya. Ada yang faking good nggak? Aduh, kok saya dibilang faking good ya? Enggak, maksudnya kok ada kosakata faking, jangan-jangan saya juga itu sindiran buat saya bilang begitu. Faking good itu kalau dalam istilah psikologi itu artinya berpura-pura baik ya, berpura-pura menjadi pribadi yang positif gitu. Itu istilahnya begitu. Saya sampai gitu. Terus akhirnya ada teman saya nyeletuk, Mbak, kan sesama teman mahasiswa nih.
Mbak sampean kenapa kok nulis memasak kayak gitu? Ya kan namanya mau jadi ibu yang baik. Ya saya tulis lah salah satu. Emang sampean senang beneran memasak? Iya senang lah. Apalagi kalau suami saya bilang masakannya enak, Belo. Terus dia bilang, bener ta senang masak, jangan-jangan sampean nulis masak gara-gara sampean pengen dicap ibu yang pinter masak. Tek, saya bilang begitu. Oh ya Allah, iya ya, jangan-jangan saya begitu ya. Saya akhirnya review kembali, akan saya hapus tuh memasak di pertemuan berikutnya, tidak jadi potensi terbaik saya. Terus saya ganti yang lain, teman-teman saya semuanya ya, satu grup WA itu pada curhat, ya Allah susah banget ya mencari apa yang terbaik dari kita walaupun ini cuman sebagai seorang ibu. Iya, benar-benar harus bertanya pada diri sendiri. Terus ada yang nyeletuk lagi di bawahnya. Ya, semoga Allah meridhoi usaha kita ini. Saya bener ya. Kalau kita benar-benar serius mencari tahu apa potensi kita, itu sebetulnya kita itu sedang mencari petunjuk dari Allah gitu ya. Mencari misteri. Sebetulnya Allah itu turunkan aku ke dunia buat apa sih? Sebetulnya Allah itu turunkan aku ke dunia dengan potensi apa sih? Dengan kebermanfaatan apa sih yang bisa aku berikan untuk dunia ini gitu. Sebetulnya itu. Jadi sebenarnya benar-benar kalau kita tahu diri kita sendiri, kita akan tahu Allah itu melahirkan kita di dunia untuk apa gitu. Ya Allah, saya tuh sampai aduh iya ya gitu ya. Saat kita melo-melo gitu di grup, semoga kita makin dekat sama Allah dengan kuliah ini gitu. Jadi teman-teman, mari ya kita mencoba kalau di kuliah saya itu pakai istilah begini. Mari kita menjelajahi diri kita. Mari kita temukan apa kelebihan kita, apa yang kekurangan kita, apa potensi terbaik kita, apa masalah-masalah kita gitu. Dan kalau kita tahu, insya Allah kita akan dengan mudah berkembang ke depan. Begitu mentor saya selalu katakan begitu ya. Jadi saya di sini juga mengajak Sister Albina sekalian, ayo kita mengenal diri kita gitu. Mudah-mudahan nanti Albina ini bisa panjang ya, ada sesi 2, sesi 3 nanti. Saya akan ngajak Sister Albina sekalian bagaimana cara kita menemukan potensi terbaik kita. Mungkin ada yang potensi terbaiknya seperti Bu Ani. Sudahlah menulis, pinter ngomong gitu katanya ya. Nggak semua harus seperti saya loh ya, gitu ya. Saya sebetulnya juga mengagumi orang-orang yang introvert, nggak banyak omong, nggak banyak cincong lah istilahnya, nggak pernah kelihatan di depan, tapi sebenarnya dia banyak karya begitu. Saya punya teman ini emang secara keterampilan komunikasi nggak seperti saya banget, tapi saya mengagumi dia karena sebenarnya dia aktivis green living. Punya bank sampah, pinter ini mengelola kompos, kemampuannya soal tanaman luar biasa. Nah itu kan potensi gitu ya. Jadi ayo kita self awareness ini kita lalui gitu ya. Apakah saya orang yang tipikal orang yang suka bertemu dengan orang banyak? Apakah saya orang yang suka bekerja tanpa banyak berkata? Apakah saya ini orang yang disiplin? Apakah saya orang ini yang sangat fleksibel tentang waktu? Saya nggak ngomong telatan ya. Kadang-kadang orang-orang yang disiplinnya kaku-kaku banget itu juga nggak asik gitu ya. Orang-orang yang fleksibel dengan waktu ternyata juga punya tempat, punya ruang. Nah, sebetulnya self awareness itu ngajak kita untuk menjelajah diri ini begitu. Kapan-kapan kita ngobrol ini lebih panjang. Kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ini tentang penerimaan diri, self acceptance gitu ya. Kenapa sih self acceptance ini penting ya? Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita harus sadar ya, manusia tidak luput dari khilaf atau salah. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pribadi yang sempurna itu ya hanya ada pada diri Rasulullah begitu ya. Nah, sebagai wawasan ilmiah ya. Saya ini praktisi psikologi. Sering asesmen psikologi, ngetes, psikotes, segala macam itu sudah mungkin puluhan ribu ya. Dan akhirnya mendapati pola. Kalau yang namanya IQ, intelligence question. Itu
Itu bisa ada yang sedang, tinggi, rendah begitu. Tapi kalau yang apa? Kalau yang EQ itu pasti plus minus. Nggak ada orang yang pribadinya itu mesti nilainya wow. Jadi kita memang oke lah kalau soal kepribadian kita harus terima punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya ingat sekali ya, saya bersyukur pada Allah pernah melalui titik self acceptance ini dalam satu titik aja. Ini cerita lucu unik ya. Tadi kan cerita saya merasa tidak cantik nih ya, beneran Miss Nia, saya tuh merasa nggak cantik. Ada fase itu. Oh ya, sekarang saya ngerasa saya cantik. Udah pede. Dulu itu saya pernah merasa tidak cantik sampai SMA, sampai lulus SMA, sampai kuliah. Kuliah saya nggak tahu tingkat kedua atau tingkat ketiga tepatnya. Intinya ada laki-laki mendekati saya, ya. Satu-satu apa namanya ya ada sih beberapa mendekati, tapi ada satu yang sangat serius dan dia mengatakan kalimat yang sangat indah yang membuat saya wah, laki-laki ini patut diperhitungkan. Saya bilang begitu waktu itu. Kalimatnya apa? Dia bilang begini, aku jatuh cinta dengan caramu berpikir, aku jatuh cinta dengan ide-ide yang kamu sampaikan. Berbunga-bunga saya waktu itu. Ya maksudnya oh ada ya orang cowok yang menghargai itu saya, bukan fisik saya, begitu ya. Saya bersyukur lah orang itu pernah mampir dalam kehidupan saya, walaupun nggak berjodoh, begitu ya. Karena saya ya waktu itu yakin, wah ini laki-laki terbaik, itu nggak boleh emang ngarep sama manusia itu ya. Allah tahu yang terbaik, nggak berjodoh sama saya sama dia, begitu ya. Allah kasih yang lebih baik. Nah, tapi fase itu mengajarkan saya, oh saya ini berharga. Nah, di sini yang saya berharap Sister Albina juga akan sampai pada titik saya berharga, gitu ya. Semua yang diberikan Allah untuk kita itu yang terbaik. Mungkin saya nggak cantik-cantik amat, tapi saya smart loh, gitu ya. Saya cerdas loh, gitu loh. Kata cowok tadi kan dia jatuh cinta karena pemikiran saya. Berarti cara berpikir saya menarik ya, begitu. Oke. Dan sejak saya itu saya lebih percaya diri. Saya ingat dah secara kepribadian sejak saya itu lebih percaya diri, terutama yang bersangkutan dengan hubungan dengan laki-laki dan perempuan. Dulu saya sulit jatuh cinta, memblokir diri padahal beberapa laki-laki juga. Tapi akhirnya setelah itu saya oke, saya bisa gitu. Menarik nih. Kapan-kapan kita ngomongin soal jatuh cinta ya. Aduh, ini topik yang seru pasti. Oke, Sister Albina, saya pikir ini waktunya sudah panjang. Kita mungkin nanti bisa diskusi. Saya tambah sedikit. Tunggu beruntung ya orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan kita bisa saling mencukupkan apa yang diberikan Allah, begitu ya. Apapun yang diberikan Allah, kalau kita merasa cukup, kita akan jadi orang yang beruntung. Rasulullah mengajarkan kita buat ini. Nah, tahap yang terakhir namanya self love. Ini yang Ini hasil akhir. Kalau kita nggak melalui self awareness dan self acceptance, kita nggak akan sampai di self love, gitu ya. Nah, self love ini pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah ya. Kita itu diciptakan Allah yang maha mencintai semua hambanya. Maka tidak ada alasan kita tidak mencintai ciptaan Allah itu, yaitu diri kita sendiri. Dan sebetulnya kalau kita menyayangi diri kita sendiri, kita sama saja dengan mencintai Allah dengan cara memelihara diri kita yang merupakan ciptaan terbaik Allah ini. Maka ayo kita ubah insecure tadi jadi bersyukur. Insya Allah ya, kalau kita bersyukur sebenarnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Kalau kita sampai nggak bersyukur, ya Allah sebenarnya nggak butuh juga sih, gitu. Terakhir, masih ada nih ternyata, saya bacakan singkat aja. Ketika kita sudah mencintai diri kita tidak akan mengambil keputusan yang merusak dalam diri kita. Apa yang Allah berikan tidak akan kita rusak. Kita akan menghargai, menjaga apapun yang Allah amanahkan. Saya teringat kasus si kemarin ya, yang lagi hot, mahasiswa UB Mojokerto bunuh diri di makam ayahnya. Aduh, saya tahu itu pasti mulai dari self awareness-nya dia sudah gimana lah, self acceptance-nya dia gimana, self love-nya sudah pada di titik terendah, mungkin juga nggak ada, sampai dia
melakukan bunuh diri itu. Lah, itu sudah apa ya? Kita yang masih hidup, mari kita bersama pelajari fenomena itu sebagai fenomena yang itu adalah keputusan yang merusak diri, yang artinya dia sudah tidak mencintai dirinya sama sekali, tidak menghargai dan menjaga apa yang dimanakan Allah ya, jiwa itu ya, kita jaga jiwa dan raga ini dengan terbaik. Jangan sampai kita di situ ya. Oke, kemudian ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, insya Allah kita itu mencintai orang lain akan dengan mudah gitu ya. Seperti saya tadi ya, ketika saya masih belum menerima diri saya sendiri, saya memblokir untuk jatuh cinta, mudah jatuh cinta pada laki-laki. Tapi begitu saya menerima diri, oh ayo, pokoknya orangnya baik, saya siap menikah, begitu. Love yourself before you love someone. Oh, begitu Miss Nia. Yang apa ini? Ya terakhir ya, ketika kita mencintai diri kita akan bisa jatuh cinta dan menemukan kebahagiaan, yaitu penerimaan diri dan ketenangan hati. Ini di Al-Quran bilang begini, wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Loh, kalau kita nggak ridho loh pada apapun ya yang sudah diberi sama Allah, kita ridho dan kemudian mencintai apa yang Allah berikan gitu ya, kita nggak akan sampai pada jiwa yang tenang. Tapi kalau kita sudah ridho, insya Allah kita akan jadi jiwa yang tenang gitu ya. Dan diridhoi Allah, kemudian insya Allah akan masuk ke surganya Allah. Mimpi kita semua insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberkahi jadi muslimah yang disambut Allah di surganya nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini pengantar saya ya. Sekarang saya kembalikan ke Miss Nia buat mengatur alur berikutnya. Mohon maaf. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa sangat berharganya diri kita sampai itu semua ada di Al-Quran ya Bunda, diingetin sama Al-Quran supaya kita itu mencintai diri ya. Tadi saya tuh sempat nangkep yang paling akhir Bunda, love yourself before you love someone, and then saya tuh pernah nonton film ketika satu aktor ini ditanya sama aktris lawan mainnya gitu ya, di cowok sama di cewek itu tanya, tipe cowok kamu tuh kayak gimana ya, tipe pasangan kamu tuh kayak gimana. Tipe pasangan aku adalah dia yang sudah mencintai dirinya, dia yang sudah paham akan dirinya. Kenapa? Karena satu, aku udah tua gitu ya, bahasanya aku tuh udah tua, aku nggak mungkin cari yang pacar-pacaran kayak gimana gitu loh Bunda. Iya. Gitu. Saya carinya seseorang yang bisa completing me, love herself, lalu mencintai aku gitu. Itu penting banget ya ternyata Bunda ya. Iya. Masya Allah. Nah, teman-teman, karena tadi sudah mendengarkan sajian materi dari Bunda tentang betapa pentingnya mencintai diri kita sendiri, dan tadi juga Bunda memberikan 3 tahapan sebelum kita mencintai diri sendiri itu apa aja. Tadi ada 2, self-awareness sama self-acceptance sebelum ke self-love itu sendiri. Nah, ini teman-teman, kita buka question and answer bagi teman-teman Sister Jamila yang memiliki pertanyaan tentang keresahan, bagaimana caranya mencintai diri, bagaimana caranya appreciate ourselves, kita mencintai, menghargai diri kita sendiri, supaya tujuan-tujuan kita sebagai muslimah akhirnya tercapai, ya, ibadah lancar, nggak resah, gitu ya. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Ada. Boleh japri saya atau japri Miss Nia di kolom chat. Kalau sekiranya mau langsung umum begini jadi nggak nyaman. Kita tunggu. Atau Miss Nia punya unek-unek yang mau di-sharingkan? Wow. Ya kalau ngelihat zaman sekarang sih Bunda, apalagi remaja. Kalau misalnya kan remaja jompo, remaja-remaja saat ini, atau mungkin bunda-bunda yang sudah ada momongan nih,
saya sempat ada curhatan dengan kakak saya sendiri. Ketika kita berusaha mengalahkan ego kita, kan kebetulan kakak itu nikah muda Bunda. Kebetulan itu kakak nikah muda dan beliau ngerasa kalau semua umur beliau yang di masa muda itu udah spending for the children, jadi dia ngerasa sekarang tuh waktu kapan sih aku seneng-senengnya, dan itu kayak kita flashback kenapa aku jadi nikah muda kayak gitu-gitu, akhirnya muncul regret. Nah itu mengatas kan sekarang nggak mungkin kita kembali ke masa dulu ya Bunda. Di tahap itu gimana caranya? Nah, minimal saya nasehatin kakak saya begini. Oke. Jadi salah satu tadi ya, kan ada self awareness, self acceptance sama self love. Emang sebelum kita mencintai diri kita sendiri, yang paling susah itu yang self acceptance itu. Selama masih ada tadi istilahnya regretting. Nah, selama kita masih menyesali apapun yang ada di masa lalu kita atau yang sedang terjadi, disitulah kita akan sulit untuk kemudian menerima semuanya gitu. Maka sebetulnya tadi ya, jadi hidup itu memang kalau dibilang indah, enggak indah terus lah gitu ya. Saya kalau ditanya Bu Ani kehidupannya indah ya relatif lah gitu loh. Kehidupan yang mana dulu? Kehidupan sebagai penulis, indah sekali ya. Sudahlah saya senang nulis gitu ya. Buku saya dibaca orang banyak itu juga senang gitu ya. Terus kemudian kalau sebagai istri begitu gimana gitu. Wah, beneran ya, itu sama lah. Maksudnya semua rumah tangga pasti juga menyimpan sesuatu begitu. Tapi, nah ini ada tapinya ya. Saya berusaha ya karena terus belajar ini ya. Saya menghayati untuk tidak pernah menyesali yang namanya pernikahan, gitu ya. Jadi begini, karena saya kebetulan kok ya sama dengan profesi saya sebagai konselor, Allah mempertemukan saya dengan banyak kasus pernikahan seperti tadi regretting tadi. Kalau tadi kan mungkin yang disesali masalah waktunya ya, kenapa nikah? Iya, benar-benar. Tetapi ada yang sampai itu, aduh kenapa kok aku jangan-jangan aku ini salah jodoh, gitu loh Miss Mia. Jangan sampai itu. Jangan sampai itu. Jadi sebetulnya ya ketika nanti kalau Albina bikin kajian fikih pernikahan, ada namanya itu istilahnya mitsakon golido. Pernikahan yang kita sudah jalani ini harus diyakini sebagai sebuah takdir, sebuah perjanjian yang kuat, sebuah takdir perjanjian yang amat sangat kuat yang langsung disaksikan sama Allah, dan nggak mungkin itu nggak terbaik. Apakah itu sosoknya, apakah itu waktunya, gitu ya. Kalau kalau itu memang sudah terjadi, pasti itu yang terbaik. Masalahnya lagi, terbaiknya di mana? Ini aku susah, ini aku nggak punya me time, gitu ya. Ini kajian me time kayaknya cocok nih jadi tema berikutnya. Me time for ya, buat perempuan-perempuan ini karena perannya perempuan banyak itu kayaknya susah dapat me time gitu. Jadi nggak punya me time gitu ya. Harus dicari titik acceptance-nya dengan cara apa? Coba cari teman-teman, rekan-rekan yang sudah mengalami hal yang sama tapi udah duluan. Misal kita sekarang umur 27 ya, misalnya kakaknya umur 27, nikahnya dulu nikah muda umur 20. Sekarang anak sudah 3 atau 4 gitu ya. Kita cari yang sudah umur 30 atau 40 juga nikah muda. Gimana perasaannya? Ternyata happy banget. Umurnya masih 40, anak udah SMA, udah lodang-lodang gitu ya. Ternyata kemudahannya entar loh kalau sudah umur 40-an. Masa jalan sama anak dikira jalan sama kayak adik. Asik kan? Nah, sisi positifnya lebih ini ya Bunda. Kita ngerasa jadi kalau awet muda banget nih. Bahkan nanti ya ada yang banyak bilang yang nikah muda itu akhirnya mudah membangun persahabatan dengan anak-anaknya.
Jadi ketika anak-anaknya remaja gitu ya, anaknya masuk fase yang puber-puber, itu masih bisa sangat nyambung banget sama orang tua. Bayangin masih relate kalau diskusi ya, Bunda. Iya, jadi kalau apa namanya, kalau kalau itu terjadi, itu akan jadi apa? Jadi apa tadi ya? Acceptance, terus bersyukur. Ketika sudah bersyukur, terus akhirnya, oh ya, aku berarti ibu yang terbaik. Oh, berarti itu sudah self love itu. Nah, kalau sudah merasa jadi ibu terbaik, dia pasti akan benar-benar bisa totally all out memerankan diri jadi ibu dan akhirnya ya tadi ya bisa sampai pada minimal bahagia dulu ya, Bunda ya. Menemukan apa namanya harapan terbaik apa, kemudian berbahagia dengan harapan yang insya Allah akan kita sampai itu. Iya, terima kasih Bunda. Ini ada pertanyaan jalur pribadi Bunda. Ada yang di jalur pribadi saya boleh ya. Sebelum boleh. Saya tidak sebut namanya. Jadi ini saudari kita bersharing. Jasakillah khair Bunda Ani, memotivasi banget dan bikin jadi sadar tentang self love first before love someone. Oh, ini kayaknya apa namanya? Merasa ini kalimat ini ya. Iya, merasa banget. Saya sedang dalam tahap ikhtiar pasangan hidup setelah lama insecure karena orang tua bercerai saat saya remaja. Nah, kan memang ada masa ya. Setelah sekian lama insecure, akhirnya saya bisa memaafkan orang tua yang mengalami perceraian itu dan saya bisa berdamai, saya bisa membuka diri. Tapi proses ta'aruf ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada yang masih ada dilema trust isunya Bunda mungkin. Iya, jadi apa ini? Bentar. Tak semudah yang dibayangkan. Ada syukur, harap, sedih saat mulai dekat. Apa saran dan cara untuk menguatkan proses ta'aruf supaya tetap husnul ya Allah? Mari kita karena di sini kita satu keluarga ya, keluarga besar Albina, kita doakan saudari kita yang sedang proses ta'aruf ini dimudahkan sama Allah untuk proses ta'arufnya. Karena insya Allah dia sedang berniat menikah sebagai sebuah ibadah untuk melengkapi separuh agama. Insya Allah ini niatnya sudah baik. Mari kita doakan prosesnya berjalan baik dan bertemu dengan jodoh terbaik dari Allah. Ya, kita doakan dulu supaya saudari kita ini kuat. Nah, sekarang saya mau ngomong nih, mungkin ada punya cerita yang sama, apa yang harus. Yang pertama, saudari kita ini sedang merasa insecure dan ini wajar banget. Semua anak-anak yang orang tuanya bercerai itu mengalami insecurity pada satu titik. Apakah dia masih di bawah 7 tahun? Anaknya juga insecure. Insecure-nya itu kalau anak 7 tahun ke bawah itu lebih ke nggak lengkap ayah dan ibu. Nah, kalau insecure-nya anak di atas itu lebih lagi ya. Jadi semua anak hampir semua anak yang orang tuanya itu insecure, malu ketika masyarakat tahu aku adalah anak yang orang tuanya berpisah begitu. Nah, sebetulnya fase ini memang harus dilalui dan alhamdulillah saudari kita ini bercerita sudah bisa memaafkan orang tua yang sudah terlanjur berpisah itu dan sudah bisa berdamai. Tetapi sekali lagi memang ketika kita masuk proses ta'aruf ini jadi isu banget. Saya nggak menampik kemungkinan bahwa ada loh, maksudnya ketika pasangan ta'arufnya itu membaca CV mungkin ya, membaca riwayatnya terus membaca ini ada riwayat perceraian itu ada stigma gitu loh. Ini kalau anak-anak broken home jangan-jangan ntar dia juga juga berpotensi gitu kan. Aduh, kejam banget ya. Maksudnya kejam banget gitu ya, kejam banget. Iya. Nah, itu ada gitu loh.
mungkin nggak maksudnya yang muda bisa lebih logis gitu ya memandang situasi. Lah calon mertua tuh ya kan yang bisa punya stigma model gitu. Janganlah Mas cari ta'aruf yang lain, jangan yang anak broken home lah kan begitu. Nah ini salah bener ya begitu ya, salah bener. Dan saya pikir nah ini tips yang pertama nih buat saudari kita yang satu ini, ketika sedang memulai ta'aruf dan kemudian riwayat riwayat orang tua saudari yang dipermasalahkan, sebaiknya bismillah mundur aja deh. Kita bismillah, Allah akan mengirimkan pasangan yang menerima kita sepaket sama masa lalu kita, termasuk masa lalu yang orang tua kita bercerai. Ada pasti insya Allah laki-laki baik itu. Nah gitu dulu, optimis dulu ya sayang ya. Jadi ada insya Allah ada. Dan saya mengenal, saya pernah memfasilitasi beberapa ta'aruf dan ada beberapa itu yang saya bantu ta'aruf itu juga dari korban bercerai, dan ada ternyata calon suami sepaket beserta keluarga besarnya ya, calon mertuanya itu nggak mempermasalahkan ini anak mungkin orang tuanya pernah bercerai, juga nggak menjudge itu. Artinya ada, insya Allah akan ada orang yang menerima itu sebagai. Artinya kalau sudah ada tanda-tanda sedang ta'aruf dan yang di sana mempertanyakan, meragukan, apalagi itu sudah. Kalau tidak berkenan dengan masa lalu saya, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak berjodoh, begitu saja. Itu saran yang pertama. Husnuzonnya ya kan, pengennya tetap berhusnuzon sama Allah. Yaitu insya Allah saudari akan dipertemukan sama Allah, sama laki-laki dan keluarga besar yang menerima masa lalu itu. Insya Allah. Nah, yang kedua nih, kan maunya kita dapat yang baik ya. Saya yakin, soalnya kemarin barusan juga dapat kasus kayak begini, Bu Ani, saya itu dulu orang tua saya bercerai, terus saya menikah dan ini. Saya khawatir saya juga akan meniru cara orang tua saya gitu loh. Saya sebenarnya kalau pas ribut-ribut saya suami itu kepikir loh Bu Ani untuk buat bercerai. Nah, kan supaya nggak begitu. Nah, yang harus kita siapkan adalah diri kita, gitu ya. Kita pasti tidak ingin mengulangi prosesi-prosesi yang mungkin pernah dialami orang tua yang berpisah. Supaya nggak gitu gimana? Berarti ayo kita siapkan. Alhamdulillah nih Albina ada programnya, insya Allah namanya pranikah. Iya. Nanti iya. Kalau mau cari ilmu di tempat lain juga banyak. Ikutlah materi-materi ilmu-ilmu pembekalan pranikah. Di situ banyak sekali ilmunya. Insya Allah itu akan membuat kita lebih insya Allah orang yang lebih berilmu itu akan diberi hikmah lebih banyak ya untuk menghadapi hidup begitu ya. Jadi ayo kita cari ilmunya sebelum kita menikah gitu ya, dengan mengikuti kajian. Insya Allah kalau diniatkan benar-benar mencari ilmunya Allah itu bismillah, barokahnya adalah dapat calon suami yang diharapkan, jodoh terbaik dari Allah. Jadi Bunda, ini ada yang di forum juga sharing juga. Silakan. Saya belajar untuk mencintai diri sendiri dan berusaha tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Namun terkadang yang membanding-bandingkan saya bahkan orang lain, sehingga membuat saya membuat insecure lagi. Pertanyaannya bagaimana membangkitkan semangat mencintai diri sendiri lagi. Ya, baik. Dari mental block kayaknya ya ini. Iya, emang tuh misalnya kadang-kadang yang kayak begini ini, sudahlah ya nggak tahu itu sekolah ya, mau dunia perkuliahan, entar di kantor, di tempat kerja, atau kalau sudah menikah di pertetanggaan. Tuh memang banyak tuh orang-orang resek yang suka membanding-bandingkan. Ini saya contohin nih ya. Saya mau berempati dulu nih sama saudari kita Fitria. Misal nih ya, ada kasus yang soal masih sekolah atau mahasiswa. Lu IP berapa lu? Tuh, sudah kan membanding-bandingkan. Kamu kok nggak sih? Gitu. Nah, itu sudah membanding-bandingkan.
Terus nanti kalau sudah kerja, kamu kok nggak ada cowok yang deketin? Nggak laku tak kamu? Aduh, kamu kok gini sih? Harusnya kamu tuh ya, rambutmu gini-giniin. Harusnya tuh kamu kalau jilbaban lebih modis. Harusnya, wah banyak banget membandingkan terus. Itu resek, itu merusak self love kita. Emang deh banyak orang resek model kayak gitu. Belum lagi tetangga Mbak Nia, ya Allah. Anakmu bisa apa? Anakku sudah bisa begini. Anakmu kok belum sih? Kok belum sih gitu ya. Belum lagi ntar soal macam-macam. Suamimu gak romantis banget. Aduh. Kamu kok belum nikah gitu. Tuh. Kamu kok belum menikah? Itu pertanyaan yang sangat membuat insecure itu ya. Jadi akhirnya ketika banyak orang-orang resek kayak gini, kita bener loh emang jadi gak semangat gitu loh ya. Ya Allah. Nah, cara mengatasinya gimana, Bunda? Nah, sekarang kita ngomong cara mengatasinya. Untuk tahap awal ya, untuk menyelamatkan kesehatan mental kita. Nah, gitu dulu. Untuk menyelamatkan kesehatan mental itu yang paling gampang dilakukan adalah menghindari. Walaupun ini nggak boleh dilakukan jangka panjang ya. Karena menghindari masalah atau menghindari konflik itu membuat kita nggak dewasa. Tapi untuk tahap awal nggak apa-apa. Maksudnya orang-orang yang rese itu kalau bisa, kalau nggak ada perlu nggak usah ketemu kali ya. Gitu aja. Aman gitu ya. Pokoknya kalau aku ke rumah Tante M, kita bilang aja ya, itu kalau ketemu sepupu gitu anaknya itu pasti deh omongannya nggak enak. Ya udah, kalau nggak ada perlu nggak usah ke sana dulu. Untuk tahap-tahap awal sampai kita memiliki ketangguhan yang kita ukur kita bisa menghadapi itu. Nah, gitu dulu. Itu yang paling gampang. Yang pertama adalah menghindari orang-orang yang membuat kita insecure. Supaya apa? Ya gimana pun kalau kita ketemu mereka tiap hari kayak gitu. Nah, setelah termasuk kayak rekan kerja atau tetangga gitu ya. Ya seperlunya aja gitu. Nah, kemudian ayo kita mencari lingkaran-lingkaran positif. Begitu ya. Dan kayak Albina Project nih, lingkaran positif. Nah, ini salah satu lingkaran positif kita. Atau mungkin nanti teman-teman ingin mencari ketenangan hati dengan tilawah. Ada namanya komunitas One Day One Juice. Nah, itu kan namanya ikhtiar ya. Ikhtiar untuk membuat mental kita lebih kokoh gitu ya. Kita mendahulukan Allah gitu ya. Kalau Allah sudah bersama kita, mau siapa mau lawan kita ada Allah. Nah, gitu. Atau mungkin mau ikut ada komunitas namanya tahajud. Atau mau kayak saya nih, karena saya ibu-ibu ya. Saya kalau ngurusin tetangga nggak ada habisnya. Jadi saya maksudnya saya bersosialisasi, ikut PKK, ikut ini. Tapi kalau soal pengembangan diri saya punya komunitas. Tadi ya saya ikut namanya komunitas ibu profesional. Walaupun di dunia maya itu energinya, waduh masya Allah, saya ngerasakan walaupun cuma di grup WA, tapi kita saling menguatkan karena satu visi. Kita mau jadi ibu yang benar-benar baik, ibu profesional gitu. Nah, mengikuti komunitas-komunitas ini itu akan menangguhkan mental kita sampai pada akhirnya ketika kita benar-benar dibandingkan lagi, itu sudah nggak mempan. Lo mau bandingin gua apaan, nggak apa-apa, gua baik aja. Nah, mudah-mudahan nanti kita sampai di level itu setelah itu. Amin. Nah, jadi satu, hindari orang-orang itu, cari komunitas yang vibes, istilahnya ya, vibes-nya positif gitu ya. Iya, benar. Kemudian ini tips, boleh diikuti, boleh enggak. Soalnya ekstrim banget ya. Saya dapat ini mungkin sekitar 3 minggu yang lalu dan ini bisa cocok untuk beberapa orang, mungkin enggak, tapi saya sampaikan, yaitu membatasi pertemanan. Caranya gini, siapapun yang kira-kiranya itu suka merusak atau membanding-bandingkan dan membuat kita insecure, nggak usah kontaknya disimpan di HP kita, sehingga kita nggak perlu baca story dia, nggak perlu baca status WA dia yang kadang-kadang omongannya nggak enak, bener kan? Gitu kan sebaliknya ya Bunda, kita nggak usah follow dia di IG, kita nggak usah follow dan nggak apa-apa. Maksudnya tidak menyimpan kontak HP dan tidak follow akun tertentu demi kesehatan mental itu nggak dosa.
Gitu. Ini yang mau aja ya, kalau yang nggak mau nggak usah gitu ya. Tapi saya pun sadar gitu loh, ketika ada memang beberapa orang yang nggak asik gitu ya. Terus gara-gara kita baca statusnya, terus kita terpengaruh gitu, terpengaruh banget gitu loh. Saya pikir, iya ya ngapain saya nyimpen kontak orang ini? Setiap kali bikin story-nya nggak enak banget. Setiap kali bikin status WA, statusnya nggak ada yang enak gitu. Nah, itu teknis, boleh dipakai, boleh nggak, senyamannya aja. Demikian Miss Nia. Baik, Bunda, ini saya mau ngingetin ke teman-teman nih. Karena tadi kan Bunda di awal saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada giveaway 3 buku. Oke. Sebelum saya ke pertanyaan yang terakhir nih Bunda, saya mau kasih teman-teman giveaway 1 buku lagi dengan pertanyaan nih. Tadi ada 2 ayat dari suci Al-Quran, dari Al-Quran. Nah itu teman-teman silahkan dituliskan atau diketik di chat room ayat apa aja yang menjadi nasihat kita dalam mencintai diri sendiri. Tadi sudah disampaikan dari Bunda Ani bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Sedikit harus ada rasa qanaah. Nah itu dari ayat apa dan sudah ada yang jawab loh Miss Nia. Sudah langsung lagi. Ya Allah. Masya Allah. Kalau boleh Kak, ada satu lagi nih ayatnya nih, boleh nih disebutkan. Aduh, tambah 2. Ada yang japri saya langsung ngasih 2 ayat dan bener. Siap. Kalau kali ini dari Bunda Ani nggak apa-apa, dari gantian di chat room. Oke, sudah. Tapi ini langsung lengkap Bunda. Kenapa? Oh ya. Apa namanya? Insya Allah kita sudah dapat door prize yang nggak apa-apa ada 3 ini. Jadi yang di umum namanya siapa sayang tadi? Admin. Siapa Admin Iklima. Oh ya. Satunya Japri saya. Yang tadi curhat panjang akhirnya jawab di Japri ya wes. Bismillah. Berarti concern banget sama materi Bunda itu. Jadi ini fokus ya. Alhamdulillah. Barakallah. Dari kita sudah punya 3 berarti. Ya, sama kakak yang di jalur pribadi Bunda. Berarti udah 3 ya Bunda? Ya. Saya mohon dibantu untuk host untuk mencatat alamat teman-teman ini ya. Ya. Supaya nggak sampai. Yang door prize yang pertama, yang giveaway yang pertama Bunda sudah saya catat. Nanti Kak Admin Iklima boleh japri ke saya, alamatnya nggak apa-apa. Bunda juga boleh. Nah, teman-teman ini ada penawaran buat teman-teman sebelum ke pertanyaan terakhir tadi Bunda ya. Ya. Kita mau nawarin di Jamilah ini bagaimana jika Sister Albina yang khususnya di kajian Jamilah ini berkenan atau diperlukan membuat grup bersama Bunda Ani. Kalau mau silahkan disampaikan di chat room, nanti kakak admin akan membuatkan grupnya ya, grup di WA gitu misal, nanti biar most of time kalau kita lagi down, bolehlah kita curhat ke Bunda. Ya. Setuju ini Kak Anissa, setuju dengan WA grup ya. Ini kakak admin silakan diarahkan bagaimana membentuk grupnya, silakan di chat room. Ini Bunda tadi ada kakak anonim yang jalur pribadi ke saya. Ini kan tadi Bunda membahas tentang kita itu bentuk rasa self love-nya adalah menyadari bahwa kita itu worthy di satu titik tertentu. Contohnya Bunda tadi menganalogikan dengan meskipun kita itu tidak berparas bisnis, bukan di sini ya, tidak berparas bisnis. Nah itu kita punya poin yang bisa kita banggakan. Kita membuat kita percaya diri. Tapi nggak sampai jadi tinggi hati. Ada tipsnya nggak Bunda? Ya Allah, pertanyaan ini Masya Allah. Saya pernah mengalami fase disebut tinggi hati. Dan saya berterima kasih juga pada fase hidup saya yang itu. Jadi ceritanya begini. Ini di konteks saya menulis ya. Saya suka sekali menulis, begitu ya. Bahkan waktu masih mahasiswa, tulisan saya sudah dimuat di harian-harian yang keren, begitu ya. Jadi sudah
sudah apa nah sudah berkarya begitu ya, berkarya, berpenghasilan hanya dari menulis. Kemudian pada suatu ketika saya menerbitkan tulisan itu di kampus maksudnya tidak di media begitu ya, tulis di kampus, kemudian dengan gaya ABCD. Seseorang apa namanya, zaman dulu belum ada WA, jadi ini lewat SMS ya, bilangnya begini, Ani, tulisanmu menarik begitu ya, tapi coba perhatikan alur tulisanmu lagi. Orang rendah hati dan rendah diri itu beda tipis loh. Dan orang yang berusaha merendah itu sama orang yang sombong bedanya juga tipis. Astagfirullah. Saya waktu itu benar-benar ya, apa namanya, merenung sekali. Saya baca lagi tulisan saya itu ya, saya tulisan itu, walah, di sini ternyata sisi yang dia sebut saya itu beda tipis sama sombong begitu. Ada satu paragraf yang saya baca ulang lagi, ya Allah, memang mungkin di situ saya menuliskan sesuatu yang kemudian bisa diinterpretasikan orang sebagai penulis yang sebetulnya sedang menyombongkan idenya begitu. Betul sekali sayangku ya, bahwa memang percaya diri dan tinggi hati itu nyebrangnya bisa sekali seberang gitu ya, sudah beda. Makanya iya, apa namanya, supaya nah ini akhirnya karena kita selalu selalu berinteraksi dengan orang dan selalu berkarya dengan sebanyak hal, kemudian juga intinya kita kan terus hidup ya. Potensi untuk menampilkan kepercayaan diri dan beda tipis dengan sombong itu akan terus terjadi. Kita harus tahu mana batasnya gitu ya. Mana batasnya supaya nggak sampai tinggi hati. Gitu. Nah, saya baca dan kemudian saya juga berdiskusi. Saya pikir juga banyak kajian ulama yang membahas ini. Seingat saya batas tipisnya itu ada di kata meremehkan orang lain. Selama kita menampilkan kepercayaan diri, kita tidak meremehkan orang lain, bismillah itu kadar kepercayaan diri. Tapi kalau di dalam kepercayaan diri kita ada sedikit aja rasa meremehkan orang lain, itu disitulah tinggi hati mulai terjadi dan itu penyakit hati. Dan itu tidak disukai Allah. Dan itu berdosa. Begitu. Contoh aja begini ya, contoh gini. Ada seorang ibu pandai memasak ya. Dia percaya diri dengan masakannya dan dia berkarya. Bahkan dia sebagai ibu rumah tangga punya penghasilan tambahan dengan adanya order masakan-masakan ke dia. Nah, terus kemudian si ibu itu pernah sekali tercetus berkata ketika sedang menikmati hidangan di sebuah acara, kemudian menikmati masakannya, dia juga pernah masak. Itu dia berkata, kalau saya yang masak ini nggak gini nih, kurang ini dikit ini. Lah, itu namanya meremehkan. Itu orangnya percaya diri dalam hal dia pandai memasak, ngerti seluk-beluk memasak, tapi ketika dia sudah meremehkan masakan orang lain, di situ ada tinggi hatinya. Nah, Sister Albina sekalian, ayo sama-sama kita mencintai diri kita, ayo sama-sama kita percaya diri dengan kelebihan kita, menerima kekurangan kita, tapi jangan sampai meremehkan orang lain. Itu sayang ya. Inilah, mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, karena hati itu juga bukan milik kita, yang bolak-balik juga Allah, begitu ya. Betul. Mudah-mudahan kita dijaga untuk tidak sampai terpercik meremehkan orang sehingga menjadi tinggi hati. Demikian Miss Nia. Ya, ada message banyak kasih. Ya. Dan Sewu? Ada di chat banyak. Oh iya, pengumuman. Iya. Nah, ini teman-teman dari kakak admin membagikan, baik sister, nanti yang mau join silakan WA admin Albina di nomor yang sudah tertera dengan teks mau join grup Jamila. Silahkan bagi yang tertarik untuk join, silahkan chat ke nomor WA yang sudah dibagikan di chat room. Nah, teman-teman, ngomongin mencintai diri sendiri itu emang nggak ada habisnya. Kenapa? Karena pasti akan ada hal yang mendistrak. Nah, gitu ya Bunda ya. Nah, makanya terus kita harus berikhtiar, menyadari bahwa kita tuh juga butuh bahagianya apa? Bahagia untuk tidak teracuni dengan hal-hal yang tidak baik, supaya apa? Usaha untuk mencintai diri sendiri, istilahnya
it will be very easy for us gitu loh. Nggak kesusahan bagi kita. Nah, tadi teman-teman untuk materi dari Bunda, Masya Allah, sangat-sangat memotivasi. Saya sendiri tuh juga merasakan hal yang sama. Ini curhat imanan. Enggak ya. Jadi gini, kalau misalnya kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ada tuh kan yang bilang kita merasa kalau kita hijrah menjadi orang yang lebih baik, itu kita berharap agar cepat-cepat dikasih karunia dan berkah yang langsung kontan dari Allah. Padahal itu pasti bakal ada gangguan-gangguannya, termasuk pada saat tahap kita menerima kesalahan-kesalahan yang dulu, ya kan udah ya. Acceptance-nya tuh loh, pasti ada gangguan di sana. Nah, tadi udah dikasih tahu caranya sama Bunda Ani bahwa kita harus selalu qanaah. Ya, gitu. Terima kasih Bunda atas materinya yang sangat berharga ini. Hidayah itu mahal, tapi teman-teman yang solih itu yang sangat berharga. Termasuk guru kita, Bunda Ani Kristiani malam hari ini dengan tema yang luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini itu sangat bermanfaat bagi kita, bisa diamalkan dan menjadi bekal kita, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi wanita yang muslimah yang baik, dirindukan oleh surga. Tidak, mohon maaf, ini ada message, ada link chat WhatsApp di situ teman-teman. Kalau mau join untuk grup Jamila, ya grup Jamila, silakan diklik di situ, sudah di direct langsung oleh admin, bisa langsung gabung di sana. Saya mau ikut juga. Baik. Bunda sekali lagi terima kasih materinya, teman-teman. Sister Aldina juga terima kasih atas waktunya. Tidak lupa untuk kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi bekal yang baik dan cukup untuk kita melangkah lebih baik. Monggo Bunda, saya beri untuk memimpin doa. Nah, kita berdoa sama-sama ya. Kita tata niat kita, mohon kepada Allah yang terbaik untuk kita menjadi muslimah. Kita buka dengan Ummul Quran sama-sama. Semoga Ummul Quran ini juga menjadi pembuka ya, pembuka terbukanya rahmat Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah kepada pasangan kami, pasangan terbaik dari sisimu, pasangan yang akan menjadi sahabat kami dalam urusan agama, urusan dunia, dan juga urusan akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli min ladzunka zaujan thayyiban wa yakuna sayyiban li fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladzunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bunda. Nah, bagi teman-teman Sister Roldina yang sudah bergabung di chat, tadi misalnya tidak sempat menanyakan atau tidak terpikirkan keresahannya, tapi tiba-tiba muncul, silakan nanti disampaikan di grup. Gak apa-apa ya Bunda ya? Siap. Nanti mohon waktunya untuk bisa meladeni kami yang sangat-sangat insecure ini, Ya, Bunda. saya tak masuk grup juga abis ini. Iya, baik. Di grup juga teman-teman bisa memberikan ide apa yang perlu kita bahas ya. Mungkin ada ide atau hal-hal yang ingin didiskusikan nanti di kajian selanjutnya. Silakan disampaikan ya. Disilakan untuk teman-teman berbagi ilmu juga nantinya. Kita sama-sama belajar ya Bunda ya. Nanti Bunda mungkin jadi penengah dari diskusi kita mungkin ya. Ya, sama-sama belajar ya Miss Nia ya. Saya juga Ya, terima terus kasih. belajar. Mohon maaf teman-teman jika tadi pertanyaannya tidak terjawab, ada yang tidak jawab atau ada yang raise hand tapi tidak belum sempat direspon sama saya. Ya, mohon maaf. Selanjutnya kita tutup ya. Demikianlah pertemuan kita pada Jamilah edisi 1 Kamis 13 Januari 2022 ini, Sister Jamilah, Sister Aldina. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi wasilah petunjuk yang dan kita semua juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Miss Nia mewakili kru Aldina Project dan Jamilah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa di kajian selanjutnya di lain kesempatan juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Sampai Sister ketemu Aldina. lagi ya.